Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para murid, dulur-dulur kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dungane piye? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Amin. Sebelum masuk ke materi, coba ingat kembali pelajaran sebelumnya yang pernah kita pelajari, yaitu tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Ada yang tahu siapa putra dari Nabi Daud alaihissalam? Ada yang tahu? Coba yang tahu angkat tangan. Siapa yang tahu putra dari Nabi Daud alaihissalam yang diangkat menjadi nabi? Ayo. Setelah Nabi Daud, Nabi sinten? Adam, Idris. Ayo coba bareng-bareng salawat bareng-bareng ya. Ayo lali. Ora dihafal nih ndek ini. Piye bar Daud? Bar Nabi Daud mau sapa? Ayo lali nih. Nabi Sulaiman. Diinget-inget toh. Diinget-inget, dipelajari neh, dilalat. Mosok ngono kuwi wis lali. Nembe nek ngenane lho ruk suwi paling. Suwe. Nah, putra dari Nabi Daud adalah Nabi Sulaiman. Hari ini kita akan mempelajari keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah mengikuti pelajaran ini,
kalian diharapkan dapat memahami kisah Nabi Sulaiman alaihissalam serta meneladani sifat syukur, adil, bijaksana, dan tawaduk dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, sedulur-sedulur kabeh, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Beliau merupakan seorang nabi sekaligus raja yang diberikan banyak keistimewaan. Sinten sing memberi? Sing memberi banyak keistimewaan sinten? Gusti Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ayat ini kan enten gambare, mungkin sampean mau kan nginceng ya. Iki enten bahasane walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, yang artinya dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dong. Dari ayat di atas kita mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki ilmu yang luas. Tetapi beliau tidak sombong. Nabi Sulaiman king gak ada ilmu kuatah tapi tidak sombong. Beliau justru lebih sering banyak-banyak bersyukur daripada sombong. Beliau tidak sombong tapi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kang sedulur kabeh, menurut kalian, mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam tetap bersyukur meskipun memiliki kerajaan yang besar? Enten sing saged menjawab? Mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam tetap bersyukur meskipun memiliki kerajaan yang besar? Karena semuanya hanya titipan. Oke, masuk akal. Tapi jawaban sing lebih tepat enggak kuwi. Tapi ya guys, termasuk salah siji jawaban sing cocok sih. Kabeh kuwi titipan. Dhewe juga titipan. Wong sugih juga titipan. Urip iku lho titipan. Jadi menurut keterangan yang saya dapat, karena beliau menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Selanjutnya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan bersama pasukannya, beliau mendengar seekor semut berbicara kepada kaumnya, yang mana dijelaskan dalam Quran surat An-Naml ayat 18. Nah, saya gambarkan. Hatta idza atau alai wadin namli qalat namlatun.
bagi ileh guys. Yang artinya hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Nah, jadi enten suatu kisah sing mriku suatu napa Nabi Sulaiman kalih bala tentarane tasih arep ngendi? Intine jalan-jalan lah ya karo bala tentarane. Neng kono enek seekor semut. Salah satu ekor semut mengetahui bahasane Nabi Sulaiman karo bala tentarane iki arep lewat. Nah, yang mana kemungkinan besar lewate kuwi mau arep nginjek omah semut. Nah, omah semut kan ning dhuwur lemah. Nah, kemungkinan arep diinjek dadi salah siji semut sing ngerti kuwi mau kondo-kondo lah karo kancane. Biasane kowar-kowar bae. Carane piye ya? Cara contone piye? Pasuk apa? Dulur-dulur cara tsunami ngono kae lah. Tolong ngono sapa piye ngono lah. Dene tolong biasane ayo dulur-dulur kabeh masuk ning sarang-sarangmu mergone Nabi Sulaiman karo bala tentarane arep lewat. Yang mengkhawatirkan bulu-bulune semut kuwi mau keinjak karo ya bulu Nabi Sulaiman karo bala tentarane. Nah, pembicaraan semut kuwi mau kuwi didengar oleh Nabi Sulaiman. Karena salah satu kelebihan Nabi Sulaiman ialah bisa berbicara dengan hewan. Bisa memahami bahasane. Jadi begitu enek hewan apa sing ngomong karo padha-padhane kewan, Nabi Sulaiman kuwi bisa memahami, bisa ngerti ngomong apa. Nah, seketika semut kuwi mau apa? Kondo-kondo karo bulu-bulune, Nabi Sulaiman cuma tersenyum. Guyu lah intine. Mandek terus tersenyum. Nah, selanjutnya sepil dhisik. Gambare sing genahi. Nah, sekarang coba dhewe bareng-bareng memperhatikan apa saja sifat Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat kita teladani. Apa saja sifat Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat kita teladani. Napa mawon? Enggak sombong. Nah, ada 4 sifat Nabi Sulaiman, yaitu yang pertama bersyukur, yang kedua bijaksana, ketiga adil, keempat napa? Sing keempat napa? Tawadhu. Maksudnya bersyukur sing piye? Bersyukur kepada Allah, bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Yang memberi itu Allah, tapi diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nah, yang selanjutnya bijaksana. Bijaksana dalam setiap mengambil keputusan, karena beliau adalah seorang nabi dan juga
raja. Jadi raja itu yang diunggulkan kebijaksanaan atau keadilan, keputusan ini selalu bijaksana, mulane karena dia adalah salah satu raja, salah satu nabi dan juga raja. Yang nomor 3 yaitu adil. Adil terhadap sesama, entah itu sesama manusia, entah itu sesama saudara, sesama bola karo musuh, kayaknya nggak adil. Intinya adil terhadap sesama manusia. Yang keempat tawaduk. Tawaduk atau dalam bahasa Indonesia tawaduk adalah sampai nggak cuma sekali 2 kali mengucapkan bahasane tawaduk. Tawaduk dalam dunia pesantren itu bukan sesuatu yang sepi. Tawaduk dalam bahasa Indonesianya adalah andap asor, itu kalau dalam kalangan pesantren. Kalau bahasa Indonesianya adalah rendah hati. Tawaduk atau rendah hati. Nah, sebagai kula lan sampeyan lan saklintune namine santri itu kan, kata santri itu mencakup semuanya, semua santri, bukan cuma kita. Sebagai santri kita dapat menerapkan sifat-sifat tersebut dengan cara bersyukur karena masih diberi kesempatan belajar di pesantren. Bijaksana adalah bersikap adil kepada teman. Nah, itu kalau kita jika kita ingin menerapkan salah satu sifat Nabi Sulaiman di kalangan pesantren, yang pertama bersyukur karena masih diberi kesempatan belajar. Karena masih banyak teman kita yang tidak berkesempatan belajar, entah itu karena ekonomi atau gangguan yang lain-lain. Tapi yang sering itu karena ekonomi yang mengharuskan untuk pulang. Kan kathah sing pun bidal tapi wangsul. Terus bijaksana, menghormati ustadz dan ustazah. Kita kan sering ketika ada ustadz kita harus memberi hormat. Nggak ngono ya. Maksudnya memberi hormat kepada ustadz atau ustazah itu seperti apa? Itu berupa, salah satu contohnya ialah sopan santun. Yang selanjutnya bersikap adil kepada teman. Kita sesama santri harus adil. Dadi nalika kancane enek sing sandale gur garis sitok yo piye ngono ki? Enggak, lek enek kancane sing sandal ilang, sandalmu kan loro sak pasang, siji ding, adil cah. Apa ngono contone? Intinya adil. Adil dalam setiap mengambil keputusan.
Yang selanjutnya yang bisa kita terapkan di kalangan pesantren yaitu tidak sombong ketika mendapat rezeki kiriman apa meneh. Enggak oleh sombong nggak dhewe. Utawa dipuji karo kadang kan dalam satu kelas itu biasanya ada salah satu santri yang mendapat pujian dari guru. Entah itu pujian sing kepiye pasti enek salah siji. Tapi enggak mesti setiap hari. Nah, seketika salah satunya itu kalian, kita itu tidak diperbolehkan untuk menyombongkan diri. Kita diharuskan untuk rendah hati. Bikin santai aja. Dipuji ya alhamdulillah. Bersyukur. Kadang pujian itu terkadang pujian adalah suatu ujian. Iya, kadang kan. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man layas kurun nasa layas kurullah. Barang siapa yang tidak beriman, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada Allah, kan salah meneh. Man layas kurun nas. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, layas kurullah, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, coba sekarang sebutkan salah satu contoh sikap syukur yang dapat kalian lakukan di sekolah atau di pesantren. Sinten sing asing sapa? Sebutkan salah satu contoh sikap syukur yang dapat kalian lakukan di sekolah atau di pesantren. Ya kaya kuwi mau. Bersyukur atas segala nikmat. Iso sekolah, dikai kesehatan. Bersyukur untuk kirimane teko diendangi bapak mama. Alhamdulillah kan iso HP-an. Gue salah siji contoh bersyukur. Jadi seneng tapi diusahane karo dilingi bersyukur. Nanti lak umpamane diendangi wong tua alhamdulillah. Aja ditinggalno kuwi kalimat kuwi. Rasa seneng tapi diusahane nek telepon meneh. Baik, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ki saya nek telepon wae iki. Kedapak. Simpulkan, Nabi Sulaiman adalah nabi dan raja yang diberi apa? Nabi Sulaiman adalah nabi dan raja yang diberi banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, beliau tetap bersyukur, adil, bijaksana dan tawadhu. Diingat-ingat, ada 4 sifat Nabi Sulaiman yang tertera dalam sebuah entah itu kitab atau yang lain-lain. Itu ada 4 yang termasyhur. Yang pertama bersyukur, yang kedua bijaksana, yang ketiga
adil. Yang keempat tawadhu. Niku sing perlu kula lan sampean praktekne dalam keseharian, entah itu di pesantren ataupun di rumah, di la iso ya ditiru nih. Nah, sebagai pelajar atau santri, kita harus meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pelajaran, siapa yang dapat menyebutkan salah satu keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam? Salah satu, ayo sapa? Asing. Salah satu sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bersyukur. Benar sekali, pinter. Kayak sapa kayak sing jenenge? Sinten namine sampean? Faiz. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ki wektune wis rada bengi, wis enek telepon wae. Nah, mari bersama-sama kita tutup pelajaran malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian saking kula menawi enten kekirangan nyuwun agunge pangapura kalih Allah, kula nyuwun agunge pangapunteni, kula namung belajar lan intine dhewe belajar bareng-bareng. Donga. Wis cukup sakmonten kula akhiri. Nah, nek telepon meneh kok wis ditenteni iki. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo donga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo foto mana? Scan bareng-bareng sih. Nah. Aduh, apa nih? Orang dukung. Sini ae. Orang bisa. Wis.